Untuk yang ada di sini terlebih dahulu, silakan. Yang ada di sini, silakan. Dari sebelah mana? Oh ya, silakan, Kang Im. Silakan, Kang Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kajian fi Dhilal Quran, bahwa kita bisa melihat bersama-sama sepertinya setiap kelompok masing-masing curiga. Misalkan mazhab A dengan mazhab B atau partai A dengan partai B dan seterusnya. Partai A khawatir kalau partai B menang. Sepertinya curiga, khawatirnya demikian. Begitu pula satu mazhab dengan mazhab yang lain. Khawatirnya jika mazhab A atau mazhab B menang atau dominan, maka mazhab C menjadi khawatir. Sehingga kemudian masing-masing membuat strategi dan saling gontok-gontokan. Padahal sesungguhnya saya kira jika memang betul-betul semua itu ingin membangun, misalkan satu partai A ingin membangun, B ingin membangun, atau mazhab salah satu mazhab baik itu A, B, C dan seterusnya, jika memang ingin membangun, mestinya bersama-sama bersatu. Nah, mengapa, pertanyaannya adalah mengapa kita curiga? Terjadi kecurigaan di tengah masyarakat kita, ya. Kecurigaan akan pemikiran atau kekhawatiran tentang kebijakan-kebijakan. Apabila mereka menang, maka akan khawatir kebijakannya itu membuat kemunduran dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Im tentang kecurigaan antar golongan, antar madhab, begitu. Tapi kalau kemudian kecurigaan ini muncul, namun tujuan dari madhab A, madhab H atau C juga bertujuan membangun, kenapa harus dipertentangkan begitu? Kemudian yang menjadi pertanyaan yang paling krusial adalah seperti ini. Kenapa kok kita gara-gara beragama akhirnya kita saling bunuh-membunuh? Ya. Apakah memang agama itu ajarannya suruh membunuh? Kenapa kita beragama itu membenci agama yang lain? Apakah memang dalam ajaran agama kita suruh membenci agama yang lain? Melarang kita bersahabat dengan agama lain? Sampai kawin juga eksklusif, tidak boleh dengan agama lain? Bergaul juga tidak boleh. Apakah memang ketika Anda beragama itu Anda harus meyakini bahwa orang yang agamanya berbeda adalah musuhmu yang harus kamu perangi? Kalau begitu musibah agama ini. Menurut yang saya yakini, agama itu intinya adalah mempersatukan umat manusia, menciptakan perdamaian di dunia. Itu agama intinya. Tetapi kenapa setelah orang beragama kok akhirnya saling bunuh-membunuh, saling membenci? Bahkan bukan antar agama yang berbeda, antar agama yang sama. Kekejaman umat Islam membunuh kepada sesama agama Islam itu dari sejak Nabi Muhammad meninggal sampai sekarang. Negara Irak ludes antara Syiah dan Sunni, saling bunuh-membunuh, betul nggak? Ya. Di Syria juga porak-poranda, ya. Antara perang saudara antara Syiah dan Sunni. Di Libya juga sama begitu, dan semua negara sampai sekarang. Apakah karena kita beragama kita harus membunuh sesama manusia? Jadi agama tujuannya untuk apa? Nah, itu perlu dipertanyakan kembali.
Saya sudah pernah mengangkat bahwa agama Islam itu adalah agama persatuan. Karena kalimat tauhid itu artinya kata persatuan. Saya mencoba mengangkat Nabi sebagai tokoh pemersatu yang terjadi tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Apa itu ngawur katanya? Masa orang seperti itu dipanggil kiai? Iya, jadi artinya Nabi Muhammad sebagai tokoh pemersatu itu tidak pernah diperhatikan. Yang diperhatikan, yang dimengerti, Nabi membelah bulan, Nabi ngebuk batu keluar airnya, itu yang bisa dipahami. Nabi meres kambing kurus buat ngasih minum orang 200, ya. Jadi yang keajaiban semacam itu. Tapi Nabi sebagai tokoh pemersatu belum pernah diangkat oleh orang Islam. Betul nggak? Ya. Dan saya juga ingin mengangkat Nabi Muhammad, hebatnya bukan membelah bulan, bukan membelah matahari, membelah ini, berjalan di atas air. Itu mah cerita sudah selesai. Ya, tapi ada suatu kehebatan Nabi yang tidak pernah dilihat oleh umat Islam. Bahwa setiap orang menjadi pemimpin, baik raja maupun presiden maupun apa saja, itu selalu didukung oleh penyandang dana, orang-orang kaya. Betul nggak? Ya. Betul. Nggak bisa. Kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, semuanya itu melingkar. Dan orang-orang kaya yang melingkari seorang penguasa namanya apa? Oligarki. Oligarki. Apakah disebut naga 9? Ya kan? Nggak usah disebut namanya lah. Ya pokoknya. Ya saya juga sama. Nanti suatu ketika saya itu mencalonkan presiden juga akan datang orang-orang kaya penyandang dana mendukung saya. Triliunan, ratusan triliunan untuk kampanye. Betul nggak? Betul. Nah, Nabi Muhammad ada oligarkinya nggak? Ya ada, sama. Paham nggak? Yang namanya Abu Bakar itu saudagar kaya, Umar juga orang kaya, Utsman juga orang kaya, Muawiyah juga kaya, Umar bin As juga orang kaya, Ibnu Abbas juga orang. Itu orang-orang kaya semua. Tetapi sekalipun Nabi juga ada oligarki. Ya, ini hadis-hadisnya banyak, Kang Bad. Nabi Muhammad ketika kehabisan dana untuk biaya perang, dikumpulkan semua orang-orang kaya itu. Abu Bakar, berapa kamu menyumbang saya untuk perjuangan ini? Perang belum selesai, uang saya habis. Kata Abu Bakar, saya sumbangkan harta saya 25%, seperempat. Oke, catat. Kamu berapa ratus punya ontanya, kambingnya punya berapa ratus, tanahnya berapa. Setelah Abu Bakar, Umar, kamu berapa nyumbang untuk kita? 50%. Utsman, berapa kamu mau nyumbang? Ya Rasulullah, tolong dihitung ulang. Perlu ontanya berapa ekor, kudanya berapa ekor, tombaknya berapa, panahnya berapa, saya bayarin semuanya. Konglomerat konglomerat bukan? Konglomerat. Oligarki bukan? Oligarki. Biasanya orang kalau sudah di oligarki tidak bisa bebas lagi menentukan kebijakan. Harus mempertimbangkan bagaimana pendapat para oligarki maunya apa. Betul nggak? Tapi Nabi Muhammad
tidak pernah bisa ditekan. Sekali dia mengambil keputusan publik, dia laksanakan. Nggak ada urusan oligarki semuanya. Paham nggak? Itu nggak mau ngomong, ya udah. Hebat nggak? Hebat. Sudah pernah nggak ada orang cerita seperti itu? Ada. Adanya ngebuk batu keluar airnya gitu. Meres kambing satu buat ngasih minum orang 200, yang gitu-gitu ceritanya itu. Itu mah gampang, orang goblok juga bisa cerita begitu. Iya, sulit sampai sekarang. Yang namanya donatur itu selalu ngatur, betul nggak? Iya dong. Makanya silakan donatur, tapi tolong kau tetap mandiri, jangan boleh diatur-atur. Itu kepribadian kita semacam itu. Ya artinya sampai kepada saya berbicara sedikit mungkin kurang sopan, tapi ya realitanya begitu. Sampai Abu Bakar menikahkan anaknya, namanya siapa? Aisyah. Aisyah kepada Kanjeng Nabi pada usia berapa? Saking 9. apanya? Ya. Paham nggak? Iya, itu semacam itu. Tapi tetap Kanjeng Nabi, ya sudah kita terangkan dalam perang Uhud ini kan, dia tidak terpengaruh oleh komentar-komentar mereka. Tetap dia, ini adalah keputusanku. Sekali merah adalah merah selamanya. Itulah kepribadian Nabi yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat sebagai kehebatan Kanjeng Nabi. Terima kasih kita. Luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.